Pendiri Yayasan Bahasa Transformasi Suku, Bahtraku, Yanti Monim, mengungkap dugaan intimidasi serta pemecatan sepihak yang diduga dilakukan oleh Christoph Manuhutu selaku Direktur Nasional di PT Bahasan Teknologi Solution (BTS) dan sebagai Ketua Dewan Pembina di Yayasan Bahtraku. Yanti Monim menyampaikan pengaduan tersebut dalam pertemuan bersama media, Dewan Adat, serta sejumlah ketua lembaga swadaya masyarakat LSM Papua. Ia menuturkan perjalanan panjang keterlibatannya sejak 2006 ketika dipercaya mitra internasional memimpin wilayah Papua hingga mendirikan Yayasan Bahtraku sebagai wadah penerjemah firman Tuhan di dalam bahasa ibu suku-suku terisolir di Papua. Menurut Yanti, dirinya diberhentikan secara sepihak pada tahun 2025 dengan alasan efisiensi anggaran. Meskipun kegiatan lapangan masih berjalan aktif, ia menilai keputusan tersebut tidak transparan karena dilakukan tanpa rapat resmi dan tanpa penjelasan menyeluruh kepada pengurus yayasan. Yanti juga mengungkapkan adanya dugaan pemindahan staf secara diam-diam dari PT BTS ke yayasan tanpa sepengetahuannya. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menyingkirkan orang Papua dari posisi kepemimpinan di lembaga yang selama ini bekerja langsung dengan masyarakat adat. Selain itu, Yanti menyoroti minimnya keterbukaan terkait pengelolaan keuangan yayasan dan PT BTS. Ia menyebut pernyataan mengenai sumber dana, biaya operasional, hingga transparansi anggaran tidak pernah dibahas dalam rapat terbuka. Bahkan, sejumlah anggota tim disebut mengalami pemecatan setelah mempertanyakan persoalan keuangan. Yanti menilai kondisi tersebut sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan pihak asing yang selama ini menjadi sponsor yayasan. Ia menegaskan bahwa dukungan pihak luar seharusnya tetap menghormati hak dan peran orang Papua dalam memimpin serta mengelola program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat lokal. Dalam pertemuan itu, Yanti meminta dukungan tokoh adat, LSM, dan masyarakat Papua untuk mengadvokasi kasus yang dialaminya. Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak semata menyangkut dirinya secara pribadi, melainkan menyangkut hak orang Papua untuk memimpin, mengambil keputusan, dan memperoleh perlindungan dalam kerja-kerja sosial dan kemanusiaan di tanah Papua. Pada saat itu saya lagi mau masuk opname dalam keadaan sakit. Lalu dia suruh saya memilih, apakah memimpin, karena BTS ada efisiensi anggaran, kakak harus tinggalkan BTS dan ke yayasan. Sebagai pengawas tidak ada gaji. Nah, saya katakan bahwa pekerjaan masih jalan di lapangan, saya tidak bisa dipecat dulu karena masih ada staf saya. Kita harus duduk bicara dalam rapat-rapat, setelah itu kita akan putuskan untuk bersama-sama apakah saya harus tinggalkan BTS, lalu tinggal di dalam Bahtraku sebagai pengawas. Nah, saya minta kepada Christoph untuk mempertemukan saya dengan Wycliffe Associates yang datang dalam rumah saya dan rekrut saya. Mari kasih saya penjelasan dengan status saya. Nah, pada waktu itu Christoph tidak mau mempertemukan saya minta ketemu langsung dengan Presiden Wycliffe Associates dari Amerika. Karena beliau juga pernah mengunjungi dengan istrinya sampai di rumah saya, melihat saya dan pekerjaan ini. Jadi saya minta ketemu. Sementara itu, Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, mengatakan Yanti Monim dan suaminya Gottlieb Walter Baransano bersama beberapa staf telah mengabdi selama kurang lebih 8 tahun dalam pelayanan menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa suku di Papua. Konflik muncul setelah ketua pembina yayasan yang juga disebut merangkap sebagai manajer PT BTS, Christopher Manuhutu, diduga melayangkan somasi sebanyak 2 kali. Somasi pertama disebut berisi pemecatan tanpa penjelasan rinci mengenai pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, somasi kedua dikabarkan berkaitan dengan rencana penyitaan aset yayasan, termasuk buku-buku hasil karya penerjemahan. Termasuk buku-buku hasil karya kurang lebih ada 20 hasil karya penerjemahan bahasa daerah Alkitab. Jadi bagi kami ini harus menjadi konsen publik masyarakat Papua, khususnya di Tanah Tabi, ada Bapak Ketua juga. Jadi kita punya saudara asli Papua yang punya prestasi di bidang ini harus diproteksi oleh publik. Saya yakin akan banyak yang tidak terima karena Ibu Yanti Monim dan beberapa staf dan juga suaminya adalah pengawas, pembina dan juga pencetus yayasan ini, yang mana mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat atau para penerjemah dari masing-masing suku. Menerbitkan Alkitab ke bahasa daerah itu butuh proses yang panjang, butuh proses hubungan sosial, komunikasi dengan masyarakat adat. Sedangkan
Pak Christopher Mangunkutu ini menjadi pimpinan tidak pernah turun ke bawah untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak penerjemah, orang-orang adat, kemudian beberapa kelompok-kelompok gereja. Terkesan sepihak. Dan kami LSM Negeri Papua akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Yang pastinya haknya klien kami perjuangkan untuk kebaikan bersama, untuk masyarakat adat, untuk penerjemah Alkitab, untuk saudara kita yang umat Nasrani bisa lebih mudah belajar tentang agama, membaca Alkitab. Ketua Dewan Adat Mamta Tabi Yakonias Babrar ikut angkat bicara terkait polemik kepengurusan Yayasan Bahasa Transformasi Suku Bahtraku di Papua. Ia menilai persoalan yang berujung pada dikeluarkannya Yanti Monim bersama suaminya dari yayasan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme rapat resmi, bukan hanya melalui komunikasi via telepon. Mau sampaikan bahwa ini pekerjaan ini sedang berjalan di atas tanah tadi. Saya tetap kawal bersama ibu dan anak-anak Papua yang menjadi korban dari Pak Kris. Saya tetap akan bantu kawal. Dan saya minta untuk Pak Kris, saya harus ketemu Pak Kris. Pak, tidak bisa seperti itu. Saya minta untuk mari datang, kita sama-sama dengan hati yang baik, kita bicara untuk membenahi ini. Dan saya mau kasih tahu, saya tetap akan mendampingi untuk terus terang saja ya. Sebenarnya saya tidak punya kewenangan di dalam yayasan ini, tapi saya sebagai ketua Dewan Adat, saya mau bilang, seharusnya saya coret kau keluar dari sini. Karena ini tempat saya butuh Yanti kerja di Dep kampung sini. Yanti yang harus kerja di Dep kampung sini. Jadi saya bisa bilang, saya yang harus coret kau dari sini. Mungkin kau kerja dari Maluku ke wilayah tengah sana. Kalau di sini Yanti yang harus kerja. Artinya kalau kita mau bicara ekstrim seperti itu, saya harus bisa coret kau juga dari tempat ini. Yayasan Bahtraku tetap ada di Papua, khususnya kantor di Tanah Tabi di Sentani, dan ibu harus berhak dan bekerja di situ. Untuk dikeluarkan begitu saja, saya selaku pimpinan Dewan Adat tidak menerima. Kasus ini dinilai menambah daftar persoalan transparansi dan akuntabilitas lembaga asing maupun mitra nasional yang beroperasi di tanah Papua. Sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik yang berpotensi merugikan penggiat dan lembaga lokal. Dari kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.